Assalamualaikum semuanya. Es manisan pepaya. Wah, lama banget sih aku nggak nostalgia ya teman-teman ya. Seingat aku dulu tuh waktu SD, selain ada es mambo, ada juga es pepaya kayak gini. Siapa yang baru tahu kalau es pepaya kayak gini tuh terbuat dari pepaya mentah, bukan pepaya matang? Yang baru tahu langsung aja komen. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara buat es pepaya dari pepaya mentah, langsung aja tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pepaya mentah. Untuk pepayanya aku timbang kira-kira kisaran 1 kiloan lah ya teman-teman ya. Kurang lebih aja karena aku tuh nggak bisa nentuin besar kecilnya ya, tinggal disesuaikan aja sama ini aja. Tapi yang aku pakai di sini tuh 1 kilo pepaya mentah. Ini sebelum kita olah, kita kupas dulu ya teman-teman ya. Pepaya itu mirip banget kayak labu, tapi getahnya nggak kayak labu ya. Jadi walaupun kita ngupas dia pakai tangan kosong itu aman banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bisa dibilang pepayanya masih muda banget ya teman-teman ya, belum tua. Tapi nggak apa-apa, ini tuh juga bisa diolah. Ini kalau udah dikupas, sebelum dicuci kita potong-potong dulu ya teman-teman ya. Ini dia pepayanya, langsung aja aku bakalan belah jadi 4. Menurut aku pepaya ini tuh agak keras teman-teman, jadi kalau bisa motongnya pakai pisau gede kayak gini. Ini kita buang-buang dulu isiannya. Kenapa dibuang dulu? Soalnya kalau nggak dibuang dulu teman-teman, kalian bisa lihat sendiri bijinya tuh nyebar kemana-mana. Jadi ini kita bersihin dulu, baru kita potong-potong seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita potong. Di sini aku motongnya tuh kurang lebih setengah sentian gitu teman-teman. Untuk ukurannya sih sebenarnya disesuaikan sama selera. Cuman aku nggak mau bikin ribet teman-teman. Setelah aku bagi atau setelah dibelah 4 tadi, langsung aja aku iris-iris seperti ini aja ya. Untuk bentukannya aku random aja sih, nggak ada bentukan khusus, jadi langsung aja kayak gini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua pepayanya habis. Ini udah selesai aku potong-potong. Kalau udah selesai dipotong, kita langsung aja masukin ke dalam box seperti ini. Bisa pakai baskom ataupun box ya. Kita rendam pakai air kapur sirih ya teman-teman ya. Ini tuh 1 liter air ditambah kapur sirih kurang lebih 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak punya kapur sirih, aku bakalan kasih rekomendasinya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung aja cek sekarang juga kapur sirih itu seperti apa. Biasanya ibu atau nenek itu kalau di rumah, kayak di rumah aku atau di rumah nenek gitu, pasti ada air kapur sirih ini. Sok tanya aja ke ibu kalian ya teman-teman ya. Kita rendam air kapur sirih kurang lebih 1-2 jam. Kalau teman-teman nggak punya kapur sirih, kalian bisa langsung aja check out kapur sirih dulu. Link produk ada di deskripsi ya. Ini setelah 1 jam atau 2 jam direndam pakai air kapur sirih, pepayanya itu agak keras gitu loh teman-teman. Jadi fungsi dari si kapur sirihnya ini biar si pepayanya keras ya. Kalau pepayanya udah keras, kita langsung aja cuci. Cucinya nggak cukup sekali teman-teman, biar bersih aku cuci 3 kalian gitu sampai airnya bening, kurang lebih seperti ini. Kalau udah bening, kita langsung aja siap masak. Ini kita langsung aja masak ya. Cara masaknya simple teman-teman. Di sini aku udah siapin 1 liter air yang udah mendidih. Aku bakalan tambahin pewarna. Karena warna pepaya itu dominan warna orange, jadi aku bakalan buat warna orange dari warna merah tua sama kuning ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya warna orange langsung aja dipakai. Cuman karena aku nggak ada, jadi aku nge-mixnya caranya seperti ini. Kira-kira aja ya teman-teman ya. Aku takarannya sendiri juga nggak paham sih. Pokoknya asal tuang aja. Kalau emang kurang orange ya tinggal ditambahin pewarna kuning. Kalau emang kurang gonjreng ya tinggal ditambahin lagi warna merahnya gitu aja sih teman-teman. Aku untuk warnanya ini nggak pakai takaran ya, kira-kira aja. Kalau warnanya udah pas, kita langsung aja masukin pepaya ke dalam air yang udah mendidih. Jadi airnya didihin dulu baru pepayanya masuk. Kalau teman-teman nggak mau warnanya gonjreng kayak orange gitu ya, nggak mau yang warna-warni, ini sebenarnya boleh banget warna asli dari si
pepayanya ini. Tapi menurut aku kurang menarik ya teman-teman ya. Manisan itu kan identik dengan warna yang gonjreng, jadi aku rekomendasiin dikasih pewarna seperti yang aku punya. Biar manisannya tuh wangi, aku bakalan tambahin 1 lembar daun pandan yang aku gunting-gunting seperti ini. Kalian bisa lihat. Ini lanjut kita masak sampai si pepayanya mateng ya. Ini tuh lumayan loh teman-teman, aku masaknya kurang lebih 20 menitan gitu, emang agak lama. Mastiin si pepayanya ini tuh bener-bener empuk. Kalau menurut teman-teman selama 20 menit itu pepayanya tuh belum empuk, ya dilanjut aja masak lagi. Tapi empuk dari si pepayanya ini tuh cuman bagian dalamnya aja ya teman-teman yang ya empuk ya. Yang bagian luarnya tuh keras dan krenyes, jadi dia kayak kulitnya tebel terus dalamnya tuh ada lembut-lembutnya gitu loh teman-teman. Pokoknya ini kita masak aja, nanti kalau emang udah 20 menit baru kita tes ya. Dimasak terus aja sampai warnanya itu meresap ke dalam pepaya kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini sampai airnya menyusut gitu loh teman-teman. Jadi emang aku masaknya agak lama, 20 menitan gitu. Kalau udah, kita langsung aja tambahin gula 300 gram. Kalau teman-teman kurang suka manis boleh dikurangin ya, tapi menurut aku 300 gram untuk 1 kilo pepaya ini menurut aku takarannya udah pas banget. Ini tinggal diaduk-aduk, kita masak lagi sampai si gulanya larut. Ini jangan lupa untuk dikoreksi teksturnya ya teman-teman ya, jangan sampai kelembekan dan jangan sampai juga terlalu mentah. Tapi menurut aku kalau kelembekan sih kayak nggak mungkin ya, karena emang si kulit pepayanya ini tuh menurut aku bagian luarnya tebel, dalamnya lembut, jadi kalau suruh kelembekan kayak nggak bisa sih. Tapi kalau kelamaan masaknya juga dia bakalan gosong. Jadi kita masak si pepayanya ini tuh asal dia tuh menyusut airnya. Kalau airnya udah menyusut baru kita tes. Kalau emang udah empuk lanjut kita kasih gula. Kalau gulanya udah larut seperti ini, kalian jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas atau kekentalannya udah pas, lanjut kita kasih acit. Jadi manisannya tuh biar nggak terlalu manis, kita tambahin acit kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh ya teman-teman ya. Kita masukin acitnya tuh paling terakhir. Jadi kalau menurut teman-teman manisan pepayanya udah siap, kita langsung aja masukin acit dan kita aduk sampai merata. Kalau udah merata baru kita matiin kompornya. Ini udah asem banget sih teman-teman baunya. Jadi ini tuh manisan pepaya nanti rasanya agak sedikit asam gitu dari si acitnya. Kalau udah seperti ini langsung aja dimatiin kompornya. Kita langsung aja pindah tempat ke dalam box tadi. Kita tunggu dingin ya teman-teman ya. Kurang lebih bentukannya seperti ini kalau udah mateng. Ini kalau udah seperti ini tinggal dibekuin aja di freezer teman-teman. Cuman kalau dibekuin banyak-banyak kayak gini kita juga makannya bingung ya. Jadi aku bakalan masukin ke dalam standing pouch yang ukuran 9x15. Link produk ada di deskripsi kalau teman-teman mau. Ini langsung aja kita bungkus-bungkusin. Kurang lebih satu bungkus itu isinya 5-6 ya, tergantung kalian aja kalian mau isinya berapa. Kalau waktu aku di SD dulu itu kalau nggak salah ya teman-teman ya, isinya tuh cuma 2, dijual 100-200 perak. Itu pun dulu ya teman-teman ya. Sekarang kan udah tahun kapan, jadi ya nggak mungkin kalau aku jual 2 biji 100 perak atau 200 perak, dijual 500 perak aja untung nggak untung ya. Tapi kalau teman-teman kayak pengen nostalgia kayak aku makanan jajanan SD, kalian wajib banget sih Riko. Aku tuh dulu waktu SD juga ngiranya ini tuh terbuat dari pepaya mateng teman-teman. Tapi kalau terbuat dari pepaya mateng, pepayanya bakalan lembek banget sih setelah direbus. Jadi kalau kalian pengen berhasil buat manisan pepayanya, kalian pakai pepaya mentah seperti yang aku punya. Ini kita kasih airnya sedikit aja kayak gini, terus kita tutup karena ini masih panas. Kita tunggu sampai dia bener-bener dingin baru dimasukin ke dalam freezer ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku masukin ke dalam freezer kurang lebih 12 jaman gitu. Dia tuh nggak terlalu beku teman-teman, kayaknya mungkin freezer aku kurang terlalu gede kali ya suhunya ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita cobain aja manisan pepaya ala Restar RF. Warnanya juga cakep banget kayak pepaya mateng ya teman-teman ya, padahal ini pepayanya mentah. Dan untuk satu resep jadinya sebanyak ini tuh kalau dijual 5.000 masih oke banget, karena emang satu bungkus ini tuh banyak banget gitu loh isinya. Aku aja makan satu bungkus bisa 3 kalian teman-teman, karena emang ini tuh
banyak gitu loh, makan satu aja sebenarnya udah puas sih. Ini aku bakalan tunjukin tekstur dari si manisan pepaya ini ya, seperti apa sih. Kita ambil ya teman-teman ya, aku tuh lebih suka yang dingin aja gitu loh. Jadi kalau dia tuh beku digigit tuh ngilu kan teman-teman, jadi dia mirip banget kayak es krim gitu loh bentukannya. Tuh, ini kelihatannya normal kan, bagian kulitnya tuh keras gitu, nggak lembek. Tuh, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asam manis gitu, dan kalian bisa lihat sendiri ini tuh isinya dalamnya tuh lembut banget teman-teman, bener-bener super lembut kayak es krim. Manis asamnya tuh loh, menurut aku kayak ini yang bikin nagih gitu loh. Padahal pepaya itu kan identik dengan manis ya, tapi ini tuh ada asamnya gitu karena kita pakai acid. Buat teman-teman yang penasaran sama tekstur atau sama rasa dari si pepayanya ini, kalian jangan lupa untuk cobain ya. Ini tuh kulitnya tebal, dalamnya lembut banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.